Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini pembongkaran pagar laut terus dilanjutkan. Setidaknya sebelumnya di hari ke-6 pembongkaran pagar laut ini sudah dilakukan sepanjang 15,5 km dari total 30 km, Saudara. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan membahasnya bersama dengan Sekjen Koalisi untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. Sudah ada Mbak Susan Herawati bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mbak Susan, melanjutkan perbincangan kami tadi. Mbak Susan. Ya, siap Kak. Waalaikumsalam. Mbak Susan, ini kan kalau tadi Anda sebutkan, karena merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian akhirnya dikenakan denda administratif. Nah, sebenarnya bisa tidak pemerintah ini merujuk pada peraturan yang lain agar ada efek jera terhadap para pelaku pemasang pagar laut ini, Mbak Susan? Iya, menurut kami sih sebenarnya kalau mau memberikan efek jera, ya negara bisa menggunakan, Undang-Undang 1 itu sebenarnya yang kami laporkan ke Bareskrim juga ya, dengan menggunakan Undang-Undang 1, tahun 2014. Artinya negara harusnya memiliki power gitu ya untuk menentukan sanksi seperti apa yang memang akan dibebankan gitu. Dalam pada itu sih sebenarnya, ya memastikan perusahaan-perusahaan yang melakukan pengerusakan ini benar-benar dihentikan gitu, izinnya, artinya tidak lagi bisa beroperasi. Jadi jangan lagi ada alasan untuk kemudian membuat anak perusahaan dan lain-lain gitu kan. Yang paling, menarik kami temukan misalkan ya satu perusahaan ini memang dicabut izinnya ya, kemudian ya diberikan denda, tapi tetap tuh aktivitasnya tetap, berjalan gitu ya, tetap melakukan, upaya-upaya pengerusakan dan sekali lagi ya karena dianggap ya sudah membayar denda, ya sudah tidak apa-apa gitu. Ini kemudian bahaya sekali kalau kalau ke depan negara ini masih seperti ini. Artinya negara pasti punya pilihan untuk menentukan gitu ya, alat atau perangkat hukum mana yang mau digunakan sebenarnya dan bagaimana mereka bersikap, di mata korporasi sih itu yang penting Kak Adis. Oke. Kalau tadi Anda mengatakan, denda administratif begitu ya karena merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja, padahal juga bisa, merujuk pada aturan yang tadi Anda sebutkan ya, Undang-Undang Nomor 1 ya kalau tidak salah ya, Mbak Kiara, Mbak Susan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya begini, Anda sudah melaporkan, pihak Kiara sudah melaporkan ke Barreskrim Mabes Polri begitu ya. Sampai saat ini sudah ada, tindak lanjutnya dari Barreskrim Mabes Polri? Iya, pelaporan ini sebenarnya bukan hanya Kiara, jadi ada 9 lembaga di antaranya adalah Kiara, Oke, jadi tidak ada hanya Kiara ya? kawan-kawan dari ya ini lintas organisasi termasuk misalkan LBH Jakarta, ada Walhi juga gitu, ini banyak orang sebenarnya, tapi memang sayangnya sampai hari ini belum ada respon sama sekali, Mmm, gitu. Ya oke. kami masih berbaik sangka mungkin, setelah ini mereka akan menghubungi kami gitu ya, diresponlah minimal. Terakhir, singkat saja, Mbak Susan, eee, sebelumnya kan DPR sempat mengatakan ini kita berikan waktu dulu 20 hari begitu ya maksimal. Kalau memang sampai lebih dari 20 hari tidak ada solusi yang benar-benar signifikan, barulah kemudian DPR akan membuat panja atau membentuk panja. Nah, kalau Anda melihat ini apakah lebih baik DPR membuat panja atau kemudian ya sudah terima saja denda administratif saja? Ya yang pasti kalau 20 hari masih belum terungkap, ya mungkin panja ini salah satu solusi yang memang kami, ya 50-50 ya, tapi memang yang perlu dilakukan adalah memang evaluasi luar biasa ya, di dalam, lintas kementerian gitu ya. Karena memang ini menandakan bahwa untuk, menarik para pelaku, ternyata dari bulan September sampai hari ini masih butuh waktu yang panjang gitu. Harusnya sih evaluasi juga dilakukan, bukan hanya, tadi membuat panja, kemudian juga memang ada hal yang signifikan lah dilakukan gitu. Karena ini berlarut-larut gitu, sedangkan orang sudah 15 kilo ini membongkar, tapi kita nggak tahu siapa pelakunya gitu. Mhm mhm, ah. Dan, Kiara dan beserta dengan Walhi dan juga sejumlah lembaga lainnya mendorong pemerintah ya untuk bisa kemudian, secara tegas mengumumkan kepada publik, siapa pelaku sebenarnya, dari hasil pengusutan ini ya, Mbak Susan? Tunjukkan bahwa memang, negara ini, tidak tunduk terhadap korporasi, artinya tidak powerless di mata para investasi ini gitu. Mhm Karena ini jadi sorotan publik,
bagaimana negara bersikap, dan kalau kemudian ini gagal, ya sudah pasti masyarakat Indonesia pasti kecewa. Oke, baik, terima kasih informasinya Susan Herawati dari Kiara. Kami akan bergeser kepada jurnalis Kompas TV. Inilah visual di mana di dalam kapal Pol Airut, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga juru kamera ada Julian Fernando yang sampai saat ini dalam perjalanan menuju desa atau wilayah Tanjung Pasir di Kabupaten Tangerang. Tapi kami akan coba bergeser ke jurnalis Kompas TV Malaika Keridaman dan juga juru kamera ada Yohan Bagja di sana di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. Selamat pagi, Malaika. Malaika, ini kan kalau kita lihat ya di sana cuaca cukup mendung begitu ya. Apakah bisa memenuhi target hari ini 5 km untuk pembongkaran laut? Atau ketika hujan turun harus dihentikan sementara? Skemanya nanti akan seperti apa, Malaika? Ya, memang saat ini kondisi dari laut sendiri ini memang cukup pasang, Adisi dan juga saudara. Sedang diperlihatkan oleh juru kamera Kompas TV Yohan Bagja. Untuk ombaknya juga cukup besar begitu ya, dan memang kalau kita lihat cuaca dan kita berkaca di hari-hari kemarin, cuaca dari Jakarta sendiri dan juga Tangerang itu cukup mengalami curah hujan yang cukup tinggi, sehingga memang tadi saya juga sudah sempat berbincang dan bertanya begitu ya kepada para anggota TNI AL yang melakukan pembongkaran pagar laut jika memang terjadi curah hujan yang cukup tinggi dan juga apabila ombak ataupun kondisi laut yang cukup pasang, ini memang pembongkaran ataupun pencabutan pagar laut akan dihentikan sementara atau akan ditunda dan akan dilanjutkan ke esok hari. Namun kalau sampai dengan saat ini memang cuacanya saat ini Adisi dan juga saudara cukup mendung, namun memang masih bisa melakukan aktivitas dan memang tadi para anggota TNI AL juga masih bisa begitu ya untuk melakukan pembongkaran ataupun pencabutan pagar laut. Yang saya mau ceritakan Adisi, tepat di sebelah kanan saya ini adalah dua kendaraan yang sebetulnya sempat digunakan untuk melakukan pembongkaran maupun pencabutan pagar laut. Kalau yang di sebelah kanan, saya akan menjelaskan di yang sebelah kanan dulu. Ini adalah LVT Adisti dan juga saudara, digunakan untuk menarik begitu ya, menarik atau melakukan pembongkaran dan pencabutan pagar laut. Memang kalau ini dinaiki oleh anggota TNI AL, ini bisa menampung sekitar 10 sampai 20 orang. Memang cukup besar, namun LVT sendiri ini hanya digunakan sekitar 2 kali selama sekitar 7 hari melakukan pembongkaran atau pencabutan pagar laut, karena memang bisa Anda lihat Adisi dan juga saudara, kendaraan ini cukup tinggi sehingga sangat sulit untuk melakukan pembongkaran atau menjangkau pagar laut. Adisti. Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Malaika Keridaman melaporkan langsung dari Kabupaten Tangerang dan juga juru kamera ada Yohan Bagja di Kabupaten Tangerang. Dan ini adalah visual di mana jurnalis Kompas TV Renata Panggalo bersama dengan juru kamera Julian Fernando sudah berada di tengah laut begitu ya untuk bisa menuju ke lokasi pagar laut di wilayah Tangerang, Banten. Setidaknya diperlukan waktu 1 jam dari Pluit menuju ke Tanjung Pasir di wilayah Kabupaten Tangerang untuk dilanjutkan pembongkaran pagar laut di hari ini, saudara. Kita akan nanti update lagi informasinya karena memang jurnalis Kompas TV Renata Panggalo ini sedang berada di tengah laut, kemungkinan juga sinyalnya juga terganggu begitu ya, tapi kita nanti akan update lagi informasi perkembangannya dari pembongkaran pagar laut yang terus berlanjut di hari ini. Demikian breaking news Kompas TV, terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisi Larasati, sampai jumpa.